Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Zilanti Hidayah dari Fakultas Kedokteran, Prodi Sains Biomedis, NPM 2493003. Di video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai mutasi dan polimorfisme, dua konsep penting dalam genetika yang berhubungan dengan perubahan materi genetik. Pertama, kita mulai dari mutasi. Mutasi adalah perubahan pada materi genetik, baik pada tingkat kromosom, gen, maupun basa nitrogen. Individu yang mengalami mutasi disebut dengan mutan, dan mutasi bisa saja merugikan, bisa netral, ataupun tidak memberikan efek sama sekali. Mutasi dapat dibedakan berdasarkan tempat kejadiannya. Mutasi germinal terjadi pada gamet dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan mutasi somatik terjadi pada sel tubuh dan tidak diturunkan, biasanya berhubungan dengan penyakit seperti kanker. Selanjutnya, mutasi juga dibedakan berdasarkan skalanya. Pada mutasi besar atau mutasi kromosom, terjadi perubahan jumlah atau struktur kromosom. Contohnya adalah euploid atau poliploidi yang terjadi akibat gagalnya sitokinesis sehingga kromosom lebih dari 2 set. Lalu ada aneuploid, kondisi ketika jumlah kromosom kurang 1 atau lebih 1, misalnya sindrom Down, Turner, atau Klinefelter. Perubahan struktur kromosom seperti delesi, translokasi, atau adisi juga termasuk mutasi besar dan bisa menimbulkan sindroma seperti Patau, Edwards, atau CRI Duchat. Sementara itu mutasi kecil ada mutasi gen, lebih sering terjadi dalam bentuk mutasi titik. Mutasi titik dapat berupa substitusi, yaitu pergantian basa nitrogen, delesi, yaitu hilangnya basa, atau insersi, yaitu penambahan basa. Mutasi titik memiliki beberapa jenis dampak. Missense mutation mengubah asam amino yang disintesis. Nonsense mutation menghasilkan codon stop sehingga protein terhenti terlalu cepat. Sedangkan silent mutation tidak mengubah asam amino karena kode genetik yang bersifat degeneratif. Ada juga framesif mutation yang terjadi akibat insersi atau delesi sehingga seluruh rangkaian kodon berubah dan protein menjadi tidak normal. Mutasi dapat terjadi secara spontan maupun induksi. Mutasi induksi biasanya disebabkan oleh paparan mutagen, yaitu bahan yang bisa menyebabkan perubahan DNA. Mutagen bisa berupa kimia seperti mustard gas, EMS 5 bromourasil, dan pewarna akridin. Fisik seperti radiasi sinar X, sinar gamma atau sinar UV, dan biologi seperti virus atau elemen transposon. Semua mutagen tersebut mempengaruhi struktur DNA dan meningkatkan peluang terjadinya kerusakan genetik. Meskipun mutasi dapat terjadi kapan saja, sebenarnya tubuh kita memiliki sistem perlindungan seperti molekul DNA yang dikemas rapat, keberadaan intron, serta mekanisme perbaikan DNA atau DNA repair. Ada beberapa mekanisme repair termasuk basa accretion repair, direct repair, dan nukleotida excision repair. DNA fotoliase misalnya bisa memperbaiki dimer timin akibat sinar UV dengan bantuan cahaya. Namun, mutasi tidak selalu berdampak buruk. Ada mutasi yang disebut neutral mutation, yaitu mutasi yang tidak mengubah sifat atau fenotip. Mutasi juga bisa terjadi pada posisi yang tidak penting seperti intron
atau daerah nonaktif protein. Mutasi bahkan bisa kembali ke bentuk normal melalui reverse mutation. Selanjutnya kita masuk ke polimorfisme, yaitu variasi genetik normal dalam populasi. Polimorfisme tidak selalu menyebabkan penyakit, tetapi bisa membuat setiap individu memiliki karakter biologis yang berbeda. Bentuk polimorfisme yang paling umum adalah SNP atau single nukleotida. Polimorfisme yaitu perubahan satu basa yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap infeksi, terapi, obat, dan kerentanan terhadap penyakit. Ada juga VNTR yang merupakan variasi jumlah ulangan nukleotida, serta STR atau mikrosatelit yang merupakan ulangan pendek DNA dan sering digunakan dalam forensik. Polimorfisme memiliki banyak manfaat, terutama dalam identifikasi individu, diagnosis penyakit, prediksi risiko penyakit, dan menentukan respon terhadap terapi. Dalam penelitian genetik, SNP sering digunakan sebagai biomarker karena variasinya yang spesifik pada setiap orang. Contoh mutasi pada gen tertentu dapat menyebabkan penyakit seperti sickle cell anemia, Tay-Sachs atau gangguan motilitas sperma. Pada penelitian juga menunjukkan hubungan antara SNP dengan penyakit seperti nasofaring kanker, osteoporosis atau infertilitas. Secara keseluruhan, mutasi dan polimorfisme adalah dasar dari keragaman genetik manusia. Mutasi bisa bersifat merugikan, tetapi juga bisa netral atau bahkan berperan penting dalam evolusi dan adaptasi. Sementara polimorfisme berkontribusi pada perbedaan sifat biologis antara individu dan sangat penting dalam bidang kedokteran modern. Nah, itulah pemahaman saya tentang mutasi dan polimorfisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.